Pemirsa, penyanyi Ashanty kembali jadi sorotan publik di mana belum lama ini terlihat Ashanty memberi hadiah untuk cucu tercinta Aminah Hana Nur Atta atau Amina. Berbeda dari yang lain, Ashanty memberi hadiah 2 ekor ayam kate untuk Amina. Nah, ada ayam. Wow, ayamnya lucu. Ayamnya batik namanya. Bilang apa? Makasih Genda. Udah sebulan baru datang loh, Nah. Ayamnya lucu, nanti nak kasih makan ya. Nah, kasih mamam ya. Dia bingung banyak orang banget ini kali. Hitam. Lucu. Nah, senang nggak? Senang. Alhamdulillah. Udah dapet. Nah, udah dapet ya ayamnya? Siapa yang kasih? Mama? Namanya siapa, Nah? Itu yang merah bagus, Nah. Namanya siapa? Siapa? Ayam? Ayam. Ya, Ashanty yang ditemui awak media mengungkap alasan ia memberi hadiah ayam kate untuk Amina. Rupanya, Amina yang akan berusia 2 tahun di bulan Februari itu, akhir-akhir ini memang tengah suka ayam. Kan emang udah sebulan, kan dia tuh suka banget kalau aku ke rumah manggil ngomong ayam gitu. Setiap apa maunya ayam. Ya udah aku beliin ayam beneran. Kebetulan katanya orang pernah beli ayam tapi mati. Jadi aku beliin lagi ayam, dapat ayam kate yang batik gitu. Jadi alhamdulillah ya udah Aminanya senang banget dikasih nama apa gitu sama dia. Jadi mainan buat dia buat di rumah baru. Ashanty merasa bersyukur karena Amina sangat senang dengan hadiah ayam kate tersebut. Putri dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah itu bahkan sudah memberi nama untuk 2 ayam katenya. Ashanty mengurai ayam kate yang ia beli untuk cucunya jenis ayam kate langka sehingga butuh waktu kurang lebih sebulan saat memesan. Ayam batik Amina, iya karena kan itu memang punyanya Amina, buat Amina. Pesennya ke orang, jadi baru datangnya sebulan. Cuma aku maunya kan yang motifnya batik gitu kan. Kan kita kan Indonesia suka batik, jadi alhamdulillah dapat yang motifnya batik. Iya langka deh, nggak sejak juga sih lumayan lah, tapi aku pesan aja emang bikin lama karena aku order dulu. Masya Allah makin lucu, makin pinter, makin cantik, makin ajaib, makin jenius, apalagi Azura juga ya. Jadi seneng banget dan mereka juga kan lagi pindah-pindahan rumah kan, jadi mungkin jadi apa ya kayak ada kegiatan baru, ada setiap hari pasti ada rutinitas baru gitu. Di kesempatan yang sama, Ashanty juga berbagi cerita perihal kedua anaknya Arsy dan Arsya yang belakangan ini tengah menggeluti dunia olahraga. Wushu dan taekwondo menjadi pilihan olahraga yang ditekuni Arsy dan Arsya saat ini. Oh, Arsy kan lagi mencari jati diri dia, jadi kadang-kadang mau belajar ini, mau belajar itu, nanti yang mana dia bagus, yang dia suka baru. Karena aku nggak mau maksain anak-anak harus melakukan sesuatu yang dia nggak suka. Jadi dia suka baru dijalanin, tapi kalau dia nggak suka enggak. Arsya itu alhamdulillah setiap olahraga yang lagi dia tekunin dia tuh jago di olahraga. Jadi kayak kelebihannya di situ. Bola, taekwondo gitu-gitu. Jadi alhamdulillah aku ngelihat dia dan anak cowok kan kalau bagus di olahraga kan seneng ya ngelihatnya ya gitu. Jadi akan kita arahin di situ aja. Tak hanya olahraga, putra bungsunya Arsya rupanya juga tak mau ketinggalan untuk bergelut di dunia musik, mengikuti jejak Ashanty dan Anang sebagai musisi, juga kakaknya Arsy yang pandai bernyanyi. Arsya rupanya tengah getol bermain drum. Drum juga jago dia, karena tadinya mau di gitar cuma dia kayak aduh aku maunya drum aja lebih kesenang karena mukul-mukul gitu kan. Tapi aku belum bisa lihat sampai mana batas bakatnya dia di drum. Lagi eksplorasi bener. Di sisi lain, Ashanty juga sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya, termasuk pendidikan sang menantu Atta Halilintar. Kabarnya, Atta dan juga Aurel berencana akan melanjutkan pendidikan. Lantas seperti apa dukungan Ashanty untuk Atta dan Aurel? Seneng dong, alhamdulillah Mas Anang juga lagi melanjutkan, Atta juga, Aurel juga katanya. Jiel alhamdulillah tahun ini mau wisuda, cuma mau ditinggal sarahkan ke luar negeri. Terus papa udah daftar SMA, jadi papa nanti udah masuk SMA. Mau sekolah lagi. Sekolah habis SMA, Pak udah mau lulusin SMA, habis itu papa mau ambil kuliah jurusan hukum.
Tadi udah daftar dulu SMA-nya tapi ikut paket gitu karena kan belum ada. Abis itu baru. Aku juga lagi mau lanjutin kuliah. Abis itu kamu abis lahiran kamu lanjutin juga. Bisa malah kamu sambil lahiran. Tapi enggak, bukan alhamdulillah. Oh kamu udah kan kemarin? Mama Nur juga guys mau masuk lagi. Jadi kita walaupun gimana pun tetap selama ada waktu ada uji. Walaupun kita pilih aja cara kuliah yang bisa dari jauh gitu guys. Mama Ya karena jurusan apa? Aku komunikasi. Kenapa Mama? Karena emang aku awalnya komunikasi, jadi ngelanjutin aja. oh gitu. Karena aku Kenapa komunikasi sih? Kenapa nggak kayak sarjana hukum? Kenapa tuh? Mau jadi ini? Mau jadi pengacara? Asik. Di tahun ini pula, jika tak ada halangan, Azriel Hermansyah juga dikabarkan akan menjalani wisuda. Namun di sisi lain, Azriel kabarnya saat ini tengah dilanda galau lantaran akan ditinggal sang kekasih Sarah Menzal yang akan kuliah di luar negeri dan menjalani hubungan jarak jauh. Lantas bagaimana Ashanty memberi wejangan asmara untuk putranya tersebut? Gitu, jadi dia lagi galau-galau gitu, tapi ya mau long distance kan, tapi ya pokoknya intinya pendidikan itu sampai kapanpun, batas usia apapun ya, kalau kita memang masih bisa berusaha ya dikejar terus ya. Dia juga sempat curhat di YouTube juga tuh sama Bunda ya. Ya mau ditinggal sama Sarah. Di lain tempat, pasangan aktor Holidi Asadil Alam dan Arshinta Fitridiani tengah merasakan kebahagiaan pasca kelahiran anak keempat pada 15 Januari 2024 yang berjenis kelamin laki-laki. Ditemui awak media di salah satu rumah sakit di Jakarta, Holidi pun mengurai kisah bahagianya. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih banyak ya, dan teman media yang telah hadir di momen yang sangat luar biasa. Alhamdulillah anak keempat lahir, dan ini memang termasuk sangat spesial ya, karena anak keempat ini alhamdulillah dikasih amanah oleh Allah laki-laki ya, karena ketiga anak kami sebelumnya itu perempuan semuanya. Saya dikasih amanah oleh Allah anak perempuan semuanya. Ya kondisi ibu dan anak atau istri saat ini masih recovery total ya gitu kan, karena udah 4 kali cesar kan gitu kan, agak nggak sama katanya. Dan menghadapi operasi yang keempat itu ya takut banget katanya, stres banget gitu ya. Jadi memang ini berusaha istirahat total gitu kan, izin ya mohon maaf bisa ikut diwawancarai gitu kan, karena memang recovery-nya butuh waktu gitu kan. Ya, bagi Holidi dan istri, kelahiran buah hati keempat berjenis kelamin laki-laki menjadi kebahagiaan tersendiri, terlebih karena sebelumnya mereka sudah memiliki 3 anak perempuan. Holidi pun merasa bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepadanya dan keluarga. Dan keempat ini qadarullah laki-laki, ya alhamdulillah. Dan memang ada perbedaan dari kakak-kakaknya gitu kan. Yang keempat ini saya dapat perkiraan estimasi HPL dari dokter itu 15 Januari 2024 ya. Malam masuk rumah sakit hari Minggu malam ya, persiapan untuk SC operasi ya, cesar, karena itu anjuran dari dokter karena secara medis masih dekat dengan kelahiran anak yang ketiga 2021 ya, akhir Oktober, dan kakaknya yang ketiga juga cesar, akhirnya yang keempat juga cesar. Tadinya berpikir hanya 2 anak ya. Yang ketiga itu bonus ya, qadarullah ada nambah, ketiga perempuan juga. Dan yang keempat ini juga lebih dari bonus ibaratnya gitu ya, karena jujur gitu ya, ibaratnya kita sudah berusaha, ibaratnya istri itu udah KB lah ya. Udah berusaha mengontrol kehamilan ya, karena saya ngerasa 3 anak udah ini amanah luar biasa, butuh konsentrasi untuk membesarkan mereka, butuh menjadi pribadi yang baik ya. Dan ternyata ada lagi udah KB tapi ternyata positif hamil gitu. Kita kaget waktu itu ya. Jadi pada saat mau menuju Idul Adha itu baru tahu kalau ternyata positif hamil.
Jadi sebenarnya kami dalam kondisi nggak siap, karena nggak pernah membayangkan punya anak 4. Istilah zaman sekarang 2 aja udah alhamdulillah, 3 itu lebih dari cukup ya gitu kan. Itu versi kami ya, versi kita ya, versi saya ya gitu kan. Tapi 4 itu udah luar biasa, kaget ya gitu kan. Diketahui sang istri Arshinta melahirkan anak keempat mereka secara sesar. Holidi dan Arshinta memberi nama putra mereka yakni Muhammad Jaber Al-Auf. Lantas apa arti nama tersebut? Untuk nama sendiri ini saya beri nama ya, yaitu Muhammad Jaber Al-Auf ya. Jadi nama ini adalah nama perkiraan waktu itu kalau punya anak laki-laki. Kan biasanya gitu ya kalau suami istri ya. Ini waktu itu saya baca kitab Ma'rifatullah ya. Itu nemu nama saya gitu kan, yaitu Jaber El. Jaber El itu maknanya penyampai pesan Tuhan. Namanya cocok banget ini ya buat anak gitu kan. Kalau saya punya anak laki-laki, yaitu Jaber El, penyampai pesan Tuhan. Jadi namanya Muhammad Jaber El Auf. Auf itu dari Abdurrahman bin Auf ya. Harapannya yaitu rizkinya nggak pernah habis seperti sahabat Nabi ya. Abdurrahman bin Auf itu kan kekayaannya ibaratnya sampai sekarang juga ada gitu kan, bisa dibuktikan gitu kan, mengalir terus amal jariahnya gitu kan ya. Dan harapannya ya rezeki anak ini dan juga bisa membawa rezeki keluarga dan orang-orang yang sayang terhadap anak ini ya, orang sekitar juga. Mudah-mudahan rezekinya gak pernah habis ya. Rezekinya terus cukup seperti sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Jadi Muhammad ya dari Nabi Muhammad, Jaber El penyampai pesan Tuhan ya. Aufnya yaitu dari Abdurrahman bin Auf. Mohon doanya. Ya, punya 4 anak pastinya makin melengkapi kebahagiaan Holidi. Sebagai suami, Holidi pun siap dan berkomitmen menjadi ayah siaga. Lantas apa harapan dan doa Holidi untuk putra tercinta? Ini baby Muhammad Jaber El Auf. Jaber El Auf. Ya. Ya, alhamdulillah anteng. Kata dokter hidungnya kayak ayahnya gitu. Saya sih alhamdulillah lah ya. Pokoknya anak selamat ya. Dan ketika kita ngomong yang penting lahir, yang penting alhamdulillah, yang penting anaknya ini, ternyata memang ada teman-teman saya juga masih berharap misalnya pengen punya anak laki-laki gitu, pengen laki-laki disebut tuh padahal dapat anaknya perempuan gitu kan. Kalau saya memang alhamdulillah ya, maksudnya dalam artian laki-laki dan perempuan memang beneran saya terima gitu kan ya. Jadi memang keempat ini di luar prediksi punya anak lagi dan dikasih laki-laki gitu ya, udah penutup. Termasuk nggak rewel ya. Nggak rewel itu dalam artian kan ada yang per jam nangis ya, dikit-dikit nangis gitu. Ini sih nggak terlalu sih ya, mungkin karena laki-laki kali ya. Tapi saya kurang paham juga, tapi alhamdulillah sih masih belum terlalu rewel. Tapi juga nggak bisa diprediksi, biasanya nanti mungkin di hari keberapa akan sering begadang kan gitu ya. Ini kan karena baru lahir kan, biasanya kan intensitasnya itu makin bertambah sih biasanya gitu kan makin berkembang, makin bergerak. Ya mudah-mudahan sih nggak rewel kayak gini ya, nggak sering rewel anteng. Ya saya termasuk ayah atau suami yang siaga dari dulu untuk anak ya, gitu kan. Itu beneran, itu nggak klise ya. Misalnya tengah malam anak bangun, biasanya saya bangun juga gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan buat anak agar dia ikutan tenang gitu ya, agar dia baik-baik aja, agar aman, agar ya misalnya hidungnya nggak ketutupan gitu ya, itu kan posisinya benar atau tidak, itu selama ini memang berusaha saya lakukan sih.